Antara maghrib isya misalnya, kan waktunya sedikit aja nih tuh. Cuma kita ini ngaran mata laparan aja kita lawan ibadah nih misalnya, padahal bagus saja sebenarnya, cuma menjadi jelek ujung-ujungnya. Bilakah hantuan menggawe awabin hendak seini, hendak yang 12 rakaat misalnya, atau 20 rakaat misalnya pulang baca ini, baca itu, akhirnya kebanyakan. Nah, Tuhan tahu juga nang kayak itu, karena ada pada beberapa kasus kita nih yang katuju menguluh-uluh tadi. Nah, akibatnya lalu kada sempurna bujur sambatannya anu baca aja kok sejus ya apabila imbah maghrib aja cuma hilang tajwidnya. Nah, terjadi contoh aja misalnya imbah nonton 5 waktu kita nih yang baca tasbih subhanallah nih, gara-gara nak cepat-cepat sebab bilanya lambat juga menggawe yang lain, walaupun ibadah juga yang lain itu lalu baca cepat-cepat subhanallah, lalu karena saking cepatnya mengatik ini lebih cepat pada mau cepakan. Cepat benar mengatik kita. Subhanallah. Jadi dilihat dari muntung baucat lawan katikan yang ini telaju katikan, akhirnya paling 20 kali baca subhanallah tuntung sudah bertamuan lawan yang kurus ini nah. Paling subhanallah cuma katikannya cepat benar. Nah, terjadi kan ini terjadi di mana aja ada aja. Alhamdulillah makatik mana cepatnya nah tatamu lawan yang kurus paling 20 aja paling. Nah, gara-gara apa kehantuan aja kita, santai aja bro aja kita. Nah, santai aja, Allahu Akbar, bila perlu dilihat karena itu sayang waktu. Gara-gara baca cepat-cepat hendak banyak-banyak lalu kada sempurna. Nah, kada kamal aja kita, kada sempurna gawiannya. Nah, ini itu diantaranya. Nah, maka Tuhan tahu nang kayak itu sifat kita. Bila kebetulan bersemangat nih hendak berbanyak-banyak, hendak menguluh-nguluh ibadah nih, hendak baca ini, baca itu. Nah, akhirnya kada sempurna sabarataan, ujung-ujungnya kada kegawian. Nah, ya gitu. Jadi biar sabuting sama jam tapi sempurna. Nah, ini yang dicari, dan tugul. Oh, ini yang dicari biar sebuting ini banyak hadis anunya dalilnya tuh banyak aja kita disuruh tugul, disuruh sempurna. Nah, tahu Tuhan yang kayak itu sifat kita ini pun gak ada bagus juga. Maka kayak apa Allah Ta'ala matur fahajaraha bitakhfif ay manaha alaika fi ba'dil awqat. Nah, fa innal faraidha yumtana'u fi'luha bi ghairi awqatiha al-mahdudati wan nawafila yumtana'u fi'luha bi waqtil karahati wa bi ba'din nusakh fahajaraha 'alaika fil awqati bi tasdid ay ju'ila li kulli ta'atin waqtan makhsusan wa lam yaj'alha da'imatan bi jami'il awqat li alla yahsula minka syarhun fayujurruka ila tarki titik. Nah, ini aja kita. Jadi Allah Ta'ala mencegah dalam bentuk peraturan baku supaya kita beramal yang kehantuan, dicegah Tuhan kita beramal di setiap waktu supaya jangan kehantuan. Contoh di setiap waktu kayak 5 waktu yang wajib nih, jasidin kewajiban kita nih, subuh di waktu subuh juga menggawe, zuhur di waktu zuhur juga. Nah, jadi ada waktu yang sudah baku diatur Tuhan supaya kita jangan kehantuan, dan subuh itu 2 rakaat aja. Nah, zuhur 4 rakaat aja, maghrib 3 rakaat aja di waktunya juga. Jadi kedada misalnya subuh tuh jam 7 pagi, jam 8 pagi subuh pulang, ada dan kayak itu. Jadi diatur Tuhan, dan ini baku peraturannya supaya kita tadi jangan kehantuan. Nah, subuh 2 rakaat cukup, sebab bila 10 rakaat ngalih karena masih uyuh awak, bah bangun, bah malam tadi pulang berperang misalnya. Nah, paham Tuhan, jadi 2 rakaat aja kan. Nah, karena zuhur 4 rakaat di waktunya juga, itu menandakan Tuhan mencegah amal ibadah itu di seluruh waktu. Nah, supaya apa? Supaya jangan kehantuan.
kayak itu juga yang sunnah diatur Tuhan juga, dicegah menggawi yang sunnah nih itu di waktu yang makruh, bahkan ada waktu yang dilarang. Jadi pencegahan Allah menggawi ibadah-ibadah sunnah, sembahyang sunnah nih misal di waktu yang makruh ada, bahkan ada yang di waktu yang haram, itu gunanya supaya kita beramal jangan kehantuan. Nah, misal imbah asar mengkadada alasan yang mendukung melatar belakanginya, kada boleh sembahyang sunnah di situ. Nah, itu waktu yang diharamkan misalnya. Misal pulang supaya kita jangan kehantuan, imbah dalam keadaan junub, bolehlah sembahyang. Nah, kada boleh sembahyang kita. Jadi ada waktu-waktunya. Tuhan itu mengatur supaya kita jangan terlalu menguluh-nguluh. Nah, sebab bila terlalu menguluh-nguluh, ujung-ujungnya kada ada persiapan ya kita. Kada ada persiapan sehingga ujung-ujungnya kada sempurna gawiannya. Misal contohnya nih, mahadang-hadang subuh. Ada kan waktu mahadang, berarti ada waktu persiapan. Cuma mun subuh tarus misalnya apabila waktu mahadang, apabila waktu mempersiapkan. Nah, Zuhur pulang, belum sampai zuhur, ada waktu mahadang-hadang zuhur. Di situ kita mempersiapkan. Jadi persiapan ini penting. Bukan hanya persiapan zahir, termasuk persiapan batin. Kayak apa aku menggawi zuhur ini supaya ikhlas. Nah, coba seandainya tiap waktu, misal nih jam 10 zuhur, jam asar zuhur pulang, apa jam 9, jam 11 zuhur pulang, jam 12 zuhur aja terus apabila kita hendak mempersiapkan. Nah, maka diulah oleh Allah Ta'ala waktu-waktu yang khusus. Bahkan yang sunnah itu pun ada waktu-waktu yang khusus juga. Nah, duha ya kita, ada yang 2 rakaat silahkan, 4 silahkan. Nah, itu pun duha ada waktunya. Kadang mau duha seharian sama laman duha, ada waktunya juga. Misal pian misalnya sambayang duha tengah malam, ada cucuk imbah juhur ada pulang duhanya, kada ada Tuhan maulah imbah juhur duha waktunya, kecuali pian kodaan. Nah, kodaan boleh aja sejang diwisi aja mengkoda. Nah, pian imbah juhur sambil duha, mungkin mengkoda juhur yang tadi belum tagawi, boleh aja nah kayak itu. Jadi prinsipnya yang wajib dikoda, yang sunnah dikoda. Supaya apa? Supaya kita beramal jangan kahantuan. Nah, jangan kahantuan ya kita. Duha nang kayak itu juga jangan kahantuan. Coba lihat misalnya Idul Adha tuh, setahun sekali aja tuh Tuhan menyuruh. Adalah Idul Adha tuh hari-hari. Nah, ada tuh hikmahnya aja kita. Gerhana bulan, gerhana matahari, ada hari-hari nih tuh. Sembahyang tahiyatul masjid. Apabila wayah masuk masjid aja, mungkin masuk misalnya ke mana, misalnya ke gardu sembahyang lah, kada, atau masuk ke mana misalnya yang kada masjid lain. Jadi ada waktu-waktunya yang Tuhan ulah nang kayak itu. Napa maksud Tuhan? Nah, sebab nang kayak ini bila kita kebanyakan, ujung-ujungnya kayak dulak tadi juga. Akhirnya pertama kada sempurna dan ujung-ujungnya bisa ampih selalu karena keuyuhan. Nah, sebab kita ini baisi nafsu, sedangkan nafsu kita belum bujur-bujur mutmainnah lagi, belum tenang aja kita, belum rami lawan Allah Ta'ala. Nah, maka orang yang baisi nafsu belum rami lawan Tuhan biasanya pandulakan pembosanan. Nah, sebab bosan di sini dibedahkan 2. Bisa nintu-nintu yang dibaca lalu bosan lalu ampih. Bisa juga kebanyakan kehantuan lalu kada sempurna, keuyuhan lalu ampih juga. Lalu kita bisa strategi ya kita. Maka yang paling bagus amal ibadah ini yang dihuluakan guru kita, yang dihuluakan. Apa sih dihuluakan itu? Yang dicontohakan. Nah, itu yang bagus. Jangan kita model kayak menyusun-nyusun seorang. Kalau kopina salah tekniknya, kalau kopina kehantuan. Pernah terjadi bahari pernah. Bahari ini orang ini hanya sekolah santri ya kita, santriwan dan santriwati, santriwan ya kita.
Nah, lalu karena semangatnya beribadah, semangat beribadah, dan biasanya orang semangat beribadah ini bila hanyar-hanyar ya kita hendaklah kas jadi wali, kayak itu biasanya. Di antara motifnya tuh, hendaklah kas jadi wali. Nah, padahal hanya sekolah orang itu. Cuma narannya semangat ya kita, lalu kehendakan, lalu banyak yang dibacanya macam-macam. Nah, Quran seini, anu seini, ujung-ujungnya ampih sekolah. Beramal aja lagi. Padahal setahun belum jalan, hanya setengah semester. Arti ampih sekolah ini kada ampih dari pesantrennya, tetap aja narannya masuk, cuma ampih turun aja kita. Kada kakalas lagi. Nah, pegawaiannya beramal mengatik aja dah karamian. Nah, padahal ilmunya kada cukup, baik ilmu hati maupun ilmu adab dalam beramal. Cuma karena kehantuan, lalu kadingat lagi lo menuntut ilmu. Nah, padahal ilmu amal harus seimbang lawan ilmunya aja kita. Jadi orang bawirid ini yang dilihatin itu secara umum dua yang dilihati lah. Nah, dan ini menghajatkan bimbingan. Ada bisa kita model kayak seseorang itu, nah ada bisa. Orang bawirid ini seperti perjalanan jauh lah, anggaplah ke Makkah misalnya, harus mau umpati supir yang rancak ke Makkah. Ada bisa kita yang mau kayak bahaya bang. Nah, secara umum dua, jangan bertentangan dengan fikih, itu pertama dulu. Nah, jangan bertentangan dengan fikih supaya amal ibadah kita tadi sah, itu dulu. Nah, jadi timbangannya itu secara umum. Nah, kayak apa kita hendak mengetahui apakah bertentangan atau kada, kita kada paham fikih. Satu dulu. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan, apakah ibadahku ini sesuai dengan syarat-syarat diterima. Nah, maka supaya sesuai dengan syarat diterima, setelah sesuai dengan fikih nih, nah maka wajiblah kita belajar ilmunya, ilmu supaya diterima ibadah kita nih. Di antara syarat ibadah diterima adalah niatul kholis, niat yang bujur dalam beribadah. Nah, amunnya kehantuan apa niatnya? Nah, hendak banyak langsung apa niatnya? Jangan-jangan niatnya kada bujur aja kita, kada bersih niatnya tadi. Nah, maka akhirnya sia-sia awak uyuh, waktu tak buang-buang, hasil kada ada gara-gara kahahantuan. Nah, tuh diantaranya. Nah, jadi kesimpulannya Jasidin, orang tuh bawirid mengumpati peraturan Tuhan. Nah, apa peraturan Tuhan? Tuhan maulah bermacam-macam, beraneka ragam warna judul wiritan, betul jumlahnya pulang bermacam-macam. Nah, imbahan itu Tuhan pulang menyuruh jangan langsung kehantuan. Nah, maka suruhan Tuhan pertama, Tuhan menyuruh tadi menggawinya bermacam-macam, sudah dipermat Tuhan nang kayak itu. Imbahan itu pulang diatur Tuhan waktu-waktunya. Itu adalah nikmat yang ganal yang datang dari Allah Ta'ala. Jadi macam-macam bentuk wiritan, jumlahnya pun kada sama. Imbahan itu pulang bawa waktu-waktu Tuhan mengatur. Nah, ada waktu amaliyah baisukan, ada waktu amaliyah kamarian. Itu termasuk nikmat Allah yang ganal keduanya. Nah, ya kita termasuk bagian dari kasih sayang Allah. Lalu seandainya kita menyalahi peraturan Tuhan yang kayak itu, misal nih hendak langsung banyak menguluh-nguluh lawan amal nih misal, nah, atau misalnya cuma sebuting aja kita favorit kita, idola kita, nah ini bahaya aja sih, termasuk penyakit kena yang ujung-ujungnya membawa kepada ampih ba'amal. Nah, apa sebabnya? Pertama, bila inya kehantuan bisa kauyuhan. Kalau inya satu aja yang digawinya, ujung-ujungnya bisa dulak aja kita. Maka dulak ini berujung kepada ampih juga. Jadi tertipu ya kita. Di awal aja pina semangat benar. Nah, jadi kita santai aja, kita kalau usah pina semangat. Yang penting, nah istiqomah. Nah, istiqamah yang penting. Di dalam istiqamah di situ ada rahasia Tuhan, yaitu ikhlas.